Saya ingin mengajak Anda memahami satu topik yang sering sekali dialami pria, tapi jarang dibicarakan secara terbuka, yaitu hubungan antara vitalitas pria dan hipertensi. Banyak pria datang ke saya dengan dua keluhan yang tampaknya berbeda. Yang pertama, tekanan darah tinggi. Yang kedua, penurunan vitalitas. Entah itu mudah lelah, gairah menurun, stamina berkurang, atau fungsi ereksi yang tidak sekuat dulu. Padahal, dua hal ini sangat berkaitan erat. Mari kita mulai dari pemahaman dasar terlebih dahulu. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan darah berada di atas normal secara menetap. Masalahnya, hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena tidak selalu menimbulkan gejala, tapi perlahan merusak pembuluh darah dan organ tubuh. Sementara itu, ketika kita bicara tentang vitalitas pria, kita tidak hanya bicara soal kemampuan seksual. Vitalitas adalah kombinasi dari energi tubuh, kekuatan fisik, kejernihan pikiran, kualitas hormon, stamina, dan juga fungsi seksual. Dan titik temu dari dua hal ini adalah pembuluh darah. Sekarang, saya ingin Anda bayangkan pembuluh darah sebagai selang air. Ketika tekanan air terlalu tinggi terus-menerus, selang akan menjadi kaku, menebal, bahkan bisa bocor atau rusak. Hal yang sama terjadi pada pembuluh darah pria dengan hipertensi. Tekanan darah yang tinggi berlangsung lama akan menyebabkan kerusakan lapisan dalam pembuluh darah, yang disebut endotel. Padahal, pembuluh darah yang sehat harus lentur dan mudah melebar. Mengapa ini penting untuk vitalitas pria? Karena ereksi, stamina, dan energi tubuh sangat bergantung pada aliran darah yang lancar. Jika pembuluh darah menyempit, kaku, dan rusak, maka aliran darah ke organ vital, termasuk ke penis, akan berkurang. Inilah salah satu alasan utama mengapa pria dengan hipertensi lebih beresiko mengalami disfungsi ereksi. Bahkan, dalam dunia medis, seringkali disfungsi ereksi justru menjadi tanda awal adanya gangguan pembuluh darah, jauh sebelum serangan jantung atau stroke terjadi. Selain aliran darah, hipertensi juga berkaitan dengan penurunan kadar testosteron. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat mengganggu kerja testis dan sistem hormonal. Akibatnya, produksi testosteron bisa menurun secara perlahan. Dan ketika testosteron menurun, dampaknya tidak main-main. Pria akan merasa mudah lelah, motivasi menurun, massa otot berkurang, lemak perut bertambah, gairah seksual menurun, dan mood menjadi lebih sensitif atau mudah stres. Banyak pria mengira ini hanyalah proses penuaan biasa, padahal seringkali hipertensi adalah faktor yang mempercepat penurunan vitalitas tersebut. Sekarang, kita bahas faktor yang sering luput diperhatikan, yaitu obat hipertensi. Saya ingin menegaskan satu hal penting. Obat hipertensi itu sangat penting dan tidak boleh dihentikan sembarangan. Tetapi memang benar bahwa beberapa jenis obat tekanan darah dapat mempengaruhi fungsi seksual sebagai efek samping. Contohnya, obat dari golongan beta blocker tertentu, diuretik tertentu. Efek sampingnya bisa berupa penurunan libido atau kesulitan mempertahankan ereksi. Tetapi ini bukan berarti semua obat hipertensi berdampak buruk pada vitalitas. Saat ini, sudah banyak pilihan obat yang lebih ramah terhadap fungsi seksual. Kuncinya adalah komunikasi dengan dokter. Jangan diam, jangan malu. Jika vitalitas menurun setelah minum obat, sampaikan dengan jujur agar terapi bisa disesuaikan. Sekarang, saya ingin mengajak Anda melihat hubungan ini dari sisi gaya hidup. Hipertensi dan penurunan vitalitas seringkali memiliki akar penyebab yang sama, yaitu kurang aktivitas fisik, pola makan tinggi garam, gula dan lemak, stres kronis, kurang tidur, merokok, dan alkohol. Semua faktor ini merusak pembuluh darah, menurunkan hormon testosteron, dan melemahkan stamina tubuh. Oleh karena itu, ketika seorang pria mulai memperbaiki gaya hidupnya untuk mengontrol tekanan darah, seringkali vitalitasnya ikut membaik. Bukan karena obat kuat, bukan karena suplemen instan, tapi karena tubuhnya kembali bekerja sebagaimana mestinya.
Saya sering mengatakan kepada pasien pria, vitalitas yang baik adalah hasil dari sistem tubuh yang sehat, bukan trik instan. Jika tekanan darah terkontrol dengan baik, pembuluh darah menjadi lebih sehat, aliran darah membaik, hormon lebih seimbang, maka ereksi menjadi lebih optimal, energi harian meningkat, fokus dan daya tahan tubuh membaik. Bahkan banyak pria melaporkan kualitas hubungan dengan pasangan ikut meningkat, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Lalu, apa langkah nyata yang bisa dilakukan pria dengan hipertensi untuk menjaga vitalitas? Pertama, kontrol tekanan darah secara konsisten. Jangan hanya minum obat saat merasa pusing. Hipertensi harus dikontrol meski tubuh terasa baik-baik saja. Kedua, olahraga teratur dengan intensitas menengah, jalan cepat, bersepeda, berenang atau latihan kekuatan ringan 30 menit sehari sangat membantu pembuluh darah dan hormon. Ketiga, perbaiki pola makan. Kurangi garam berlebih, perbanyak sayur, buah, protein sehat, dan lemak baik seperti dari ikan dan kacang. Keempat, kelola stres dan tidur cukup. Stres kronis meningkatkan hormon kortisol yang bisa memperburuk hipertensi dan menekan testosteron. Yang terakhir, hindari solusi instan yang tidak jelas. Obat kuat atau suplemen tanpa pengawasan medis bisa beresiko bagi jantung dan tekanan darah. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Vitalitas pria dan hipertensi bukan dua masalah terpisah. Keduanya saling terhubung melalui pembuluh darah, hormon, dan gaya hidup. Menjaga tekanan darah bukan hanya tentang mencegah stroke atau serangan jantung, tapi juga tentang menjaga kualitas hidup, energi, dan kepercayaan diri sebagai seorang pria. Jika Anda atau orang terdekat Anda mengalami hipertensi dan penurunan vitalitas, jangan merasa sendiri. Ini masalah yang umum, bisa dikelola, dan bisa diperbaiki dengan pendekatan yang tepat. Tubuh pria punya kemampuan luar biasa untuk pulih, asal kita mau mendengarkan dan merawatnya dengan benar. Saya Dr. Simra Novalea, dan semoga penjelasan ini membantu Anda memahami tubuh Anda dengan lebih baik.